Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat. Hari ini tanggal 8 Oktober 2020. Hari ini media Kedaulatan Rakyat mengangkat sebuah berita yang terkait dengan COVID-19. Yaitu ini beritanya ini adalah di halaman 1, COVID-19 masih jadi ancaman serius. Nah, terus juga ada Presiden menandatangani Perpres mengenai vaksin. Nah, ada peringatan dari dari Muhammadiyah sebetulnya namanya. Misalnya lembaganya itu Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang disampaikan oleh wakil ketuanya, yaitu Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, PP Muhammadiyah, Dr. Aldila S. Al-Arfah, MMR. Jadi beliau menyatakan bahwa saat ini ancaman wabah COVID-19 masih serius. Kenapa? Karena jumlah pertumbuhan perharinya sejak tanggal 19 September 2020 itu di atas 4.000 kasus terpapar COVID-19. Hanya pada tanggal 20, 27, 28 September, dan 4 dan serta 5 Oktober yang di bawah 4.000. Ini menunjukkan bahwa COVID-19 masih jadi ancaman serius dalam waktu mendatang. Ini peringatan dari MCCC PP Muhammadiyah. Nah, dalam rangka untuk menekan jumlah perkembangan COVID-19, nah ini himbauannya adalah bersama berbagai pihak di negara Indonesia ini untuk memerangi COVID-19 dengan perannya masing-masing. Di sisi lain, Presiden kemarin telah menandatangani mengenai Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Ini Presiden mengharapkan pengadaan vaksin ini bisa dipercepat dan diperbanyak sehingga upaya untuk memberantas COVID-19 ini bisa segera diatasi. Nah, terkait berita ini kita akan meminta tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang ini dari unsur Muhammadiyah ya, dapil DIY, tapi dia beliau itu dari Muhammadiyah, yaitu Bapak M. Afnan Hadikusumo. Kita sapa dulu Pak Afnan. Assalamualaikum Pak Afnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Mas Jono. Ya, Mas, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Afnan memberikan bersedia lah menyampaikan tanggapan untuk berita yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat. Nah, tadi sudah kami sampaikan Pak Afnan, Muhammadiyah ini kan sangat besar peranannya dalam hal ikut membantu pemerintah memerangi COVID-19, karena rumah sakitnya itu yang menangani ini ada 82 rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Nah, terkait dengan persoalan tersebut ternyata masih menjadi persoalan serius. Menurut Pak Afnan, bagaimana nih untuk langkah selanjutnya supaya lebih cepat penanganan COVID-19 ini? Ya, terima kasih Mas Jono. Jadi memang selama ini Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan itu sudah terlibat secara aktif ya ketika terjadi berbagai macam bencana wabah gitu yang melanda, dan alhamdulillah
selama ini sudah berjalan dengan baik, didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Muhammadiyah cukup baik. Nah, persoalannya adalah memang sampai sekarang itu apresiasi pemerintah juga masih, menurut saya masih kurang. Kemudian yang kedua, yang terpenting sebenarnya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh mereka itu supaya bisa lebih cepat menghadapi virus yang mematikan ini. Yang kedua, masih dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah di dalamnya. Nah, kita itu tidak pernah selama ini tidak pernah kemudian minta balasan atau apa enggak. Walaupun tenaga kesehatan di rumah sakit Muhammadiyah itu karena menangani virus ini juga beberapa ada yang terpapar gitu. Tapi alhamdulillah sudah sehat sekarang. Nah, saya kira kedepannya ya, ini pemerintah perlu ya memperhatikanlah bagaimana Muhammadiyah ini turut serta mengantisipasi merebaknya wabah COVID ini. Nah, saya kira kalau Muhammadiyah itu nggak pernah hitung-hitungan gitu, tapi pemerintah yang harusnya tahu sendiri. Dan yang kedua, masyarakat juga harusnya tahu sendiri, dia harus menumbuhkan kesadaran diri lah. Karena selama ini kan kuncinya ada di sana. Ketika masyarakat tingkat kesadarannya tinggi, maka angka COVID itu menjadi lebih rendah. Gitu. Ya. Terus ini Pak Afnan, jadi peran dari Muhammadiyah tadi sudah dijelaskan. Tentu harapan pemerintah bisa meringankan apa yang menjadi beban Muhammadiyah. Kira-kira. Artinya mungkin meringankan itu barangkali tidak hanya sekedar keberpihakan dalam kelancaran mungkin operasional dan segala macam ya, tapi juga apakah juga kebijakan apa yang dibutuhkan dari pemerintah, yang diharapkan dari pemerintah supaya beban dari rumah sakit Muhammadiyah juga mungkin rumah sakit yang lain ya itu bisa lebih berkurang gitu. Apakah kebijakan mengenai penegakan protokol kesehatan atau mungkin sosialisasi dan mungkin kebijakan apa lagi yang barangkali dibutuhkan supaya proses penanganan COVID-19 bisa lebih cepat dan beban dari rumah sakit ini juga bisa lebih ringan. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah itu ya dalam bentuk kebijakan itu. Nah, kebijakan yang selama ini ya dilakukan oleh pemerintah itu kan setengah-setengah ya. Jadi orang Jawa bilang itu gojak-gajek gitu, antara iya dan tidak gitu. Nah, mereka kalau saya lihat ya itu yang dipakai itu adalah metode herd community itu. Herd community. Itu yang menurut kita ini kurang bijaksana ya. Ya memang pertumbuhan ekonomi penting, ya, tetapi mencegah menularnya wabah ini juga sangat penting. Oleh karena itu ya saya kira kebijakan pemerintah itu harus lebih nyata gitu ya. Jadi tidak hanya himbauan gitu,
Tapi pemerintah harus menyiapkan misalnya masker, kemudian menyiapkan bantuan untuk cuci tangan, dan sebagainya ya, banyak hal yang itu disiapkan supaya tidak terjadi penularan wabah. Dan ini saya kira ini belum maksimal lah pemerintah itu. Sehingga yang terjadi adalah warga masyarakat yang merasa mereka berjalan sendiri-sendiri, termasuk Muhammadiyah. Nah ini agak berat bebannya jadinya kalau begini. Pemerintah beda, sementara para petugas kesehatan berbeda lagi. Nah ini yang agak berat. Kemudian perlu juga pemerintah itu mensubsidi misalnya tes swab atau rapid test itu disubsidi oleh pemerintah sehingga tidak membebani pihak rumah sakit atau masyarakat. Itu sehingga kalau itu menjadi murah ya, rapid test, swab murah itu akan diketahui. Karena yang penting adalah tes swab-nya itu. Tes swab itu begitu hasilnya diketahui, maka akan bisa dilakukan tracing. Setelah di tracing, itu nanti akan diketahui treatnya seperti apa. Itu yang menurut saya ya, itu yang penting untuk mencegah penularan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah keterbukaan informasi, bahwa selama ini informasinya itu nggak jelas, data satu dengan yang lain itu beda-beda. Nah, oleh karena itu perlu penyeragaman data. Kemudian yang kedua keterbukaan data. Itu penting untuk tracing itu butuh keterbukaan data. Kalau datanya ditutup, mau tracing susah. Itu Mas Jono. Tadi Pak Afnan bercerita atau memaparkan pentingnya pengutamaan faktor kesehatan, jadi ya, terutama mengetahui mereka yang terpapar COVID-19 atau kemungkinan terpapar itu dengan cepat. Nah, sementara pemerintah juga harus menggerakkan kehidupan masyarakat melalui perekonomian ya, karena itu sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, ini ada dua kepentingan yang mungkin harus diselaraskan. Nah, itu ada sekarang ada program tadi ya ini 3M, yaitu bagaimana supaya masyarakat itu tidak mudah terpapar COVID-19 dengan 3M. Jadi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, itu bagian dari jalan tengah barangkali gitu. Nah, cuman ini kendalanya kan belum bisa, masyarakat itu kan belum semuanya memahami apa maksud 3M, penggunaan 3M, sehingga penggunaan masker secukupnya, seadanya, atau tidak sesuai mengindahkan standar ya. Kemudian jaga jarak juga dilanggar dan lain-lain. Nah, ini menurut Pak Afnan menggelorakan soal ini 3M ini bagaimana? Apakah itu akan membantu dalam hal tadi mengurangi beban rumah sakit untuk penanganan COVID-19 kan, supaya cepat berlalu lah wabah ini, bencana ini. Ya, kalau dalam kaitannya dengan itu yang penting adalah sosialisasi. Jadi gencarnya sosialisasi 3M itu akan sangat membantu masyarakat mengetahui lebih banyak berkaitan dengan pencegahan wabah virus COVID-19 itu. Jadi sosialisasi itu. Nah, mungkin pemerintah merasa bahwa sosialisasi sudah cukup dan terlalu banyak. Tapi pengalaman saya ya, belusuan sampai kemana-mana itu tidak cukup.
sosialisasi 1, 2, 3 kali itu nggak cukup. Jadi sosialisasi harus sampai ke masuk ke pelosok-pelosok. Bila mana perlu sosialisasinya dipaksa gitu. Datangi door to door itu didatangi. Itu pengalaman ya, saya mau cerita pengalaman karena sudah 4 kali ikut pemilu itu, jadi kita tahu persis metode-metode sosialisasi yang bisa diterima oleh masyarakat seperti apa. Jadi door to door itu ya penting, masyarakat terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang nggak bisa baca tulis itu dijelaskan dengan kalimat 1, 2, 3 itu nggak cukup, karena masih banyak di masyarakat kita ya, lingkungan masyarakat kita yang belum bisa baca tulis, kemudian juga terutama yang sudah sepuh-sepuh itu, tua itu, kita beri penjelasan sekali 2 kali itu nggak nyantol, sering lupa. Nah ini yang menurut saya penting, apalagi daerah istimewa Yogyakarta ini jumlah warga masyarakat yang usia lanjut banyak sekali, nomor 1 di Indonesia kita itu. Nah itu pendekatannya mungkin berbeda gitu ya. Pendekatannya ya door to door, dari rumah ke rumah, kemudian diberi contoh, kemudian ya macam-macam lah. Itu pendekatan, saya kira pendekatan yang paling utama, dan sosialisasi. Enggak. Berarti pemerintah harus lebih gencar sosialisasinya ya, lebih kencang ya. Nah, terus ini tadi Pak Aplan menyampaikan pentingnya peningkatan daya imun ya dari masyarakat. Ya. Terkait dengan imun ini sendiri, pemerintah punya program vaksinasi yang harus dipercepat. Perpres sudah ditandatangani, tinggal realisasinya. Nah itu kalau diharapkan 2021 sudah mulai nyebar vaksinnya. Terkait dengan kebijakan ini, yang perlu masukan jenengan terhadap pemerintah terkait dengan keluarnya Perpres ini, apa Pak? Menurut saya begini ya, jadi vaksinasi itu penting. Saya masih ingat betul ketika masih sekolah dasar dulu, itu di vaksinasi cacar. Ya. Mas Dono pasti juga ingat, waktu SD dulu ya, itu di vaksinasi cacar itu. Tapi dulu vaksinasi cacar itu kan sudah teruji ya. Nah, saya berharap bahwa pemerintah itu tidak melakukan vaksinasi uji coba bagi masyarakat kita. Artinya apa? Artinya vaksin yang diberikan ke masyarakat itu betul-betul sudah teruji hasilnya yang betul-betul untuk mencegah mewabahnya virus COVID. Karena apa? Karena ya setahu saya sampai sekarang itu belum ditemukan vaksin untuk pencegahan wabah COVID ini, belum ada. Tapi wabah ini, ya, COVID ini akan bisa teratasi, ya, setiap orang itu bisa mengatasi itu apabila daya tahan tubuh mereka itu sangat kuat. Ya, daya tahan tubuh itu bagaimana? Ya, 1 dengan makanan yang bergizi, 2 dengan olahraga yang cukup, 3 istirahatnya cukup. Hanya 3 itu. Jadi kalau olahraga bagus, istirahatnya bagus, tapi makannya ya itu kurang bagus, itu juga ya suatu saat kena juga. Nah ini yang menurut saya penting. Vaksin boleh, cuman ya itu jangan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Itu harus teruji betul. Vaksin yang digunakan adalah vaksin betul-betul teruji untuk pencegahan COVID. Berarti yang selama kan sudah ditemukan vaksin terus diuji coba, di rame-rame diuji coba, bahkan gubernur menteri sebagai
namanya orang yang mau uji coba masih kurang ya, Pak Abnan, perlu lebih lagi. Uji cobanya sudah ada, cuman kan masih perlu dilihat. Bahkan di Inggris itu uji coba ditarik semua karena ada implikasi, ada. Oh. Nah, yang belum teliti itu efek sampingnya. Efek samping itu apa? Itu lama, Mas, untuk uji coba vaksin kayak gitu lama. Karena apa? Harus melihat efek samping dari uji coba vaksin. Dari uji coba itu ya? Iya. Kalau cuma nyuntik cepat, tapi implikasinya itu, efek sampingnya itu yang belum diketahui sampai sekarang. Berarti menurut Pak Abnan perlu lebih lagi ya, dipastikan ada tidaknya efek samping. Tapi biasanya vaksin kan tetap ada efek samping, panas segala macam, itu tidak sekedar itu menurut Pak Abnan ya berarti. Nah, itu yang harus diperhatikan karena ingat ya, dulu pernah ada vaksin DPT misalnya, vaksin DPT anti tetanus itu kan kemudian ada yang malah lumpuh layuh gitu, bayi disuntik itu malah lumpuh layuh, atau itu yang menurut saya harus hati-hati betul menggunakan vaksin itu, diyakinkan dulu bahwa efek dari vaksinasi itu tidak berefek negatif gitu ya, atau berimplikasi negatif. Oke, Pak Abnan, ini sudah hampir 30 menit. Ada pernyataan penutup sebelum saya close, Pak? Ya, terima kasih. Ini pernyataan penutup ya, bukan pesan terakhir. Pesan terakhir itu kayak orang mau meninggal, pesan terakhir. Pernyataan penutup. Jadi begini, saya sangat berharap kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satu, memberikan data yang benar dan secara terbuka, karena datanya selama ini kan beda-beda. Kemudian yang kedua, apabila nanti ada pemberian vaksinasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, itu diyakinkan dulu bahwa vaksin itu tidak mempunyai efek negatif bagi masyarakat yang divaksin. Kemudian yang ketiga, sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat ya, dalam hal ini pihak swasta yang selama ini menangani COVID, saya kira perlu ditingkatkan lagi dan pemerintah bisa memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga tersebut. Hanya tiga itu saya kira untuk pemerintah, dan kepada masyarakat yang terakhir itu tetap menjaga melaksanakan protokol COVID dimanapun berada supaya tidak ketularan. Terima kasih Mas Jono. Terima kasih juga Pak Abnan atas waktunya. Sukses untuk Pak Abnan jalankan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian sahabat Kedaulatan Rakyat, bincang-bincang kita di ruang editorial dengan Bapak M. Abnan Hadikusumo, anggota DPD RI dari daerah pemilihan DIY. Jumpa lagi nanti dalam ruang editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.